Ya oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, selamat sore, selamat malam. Karena kalau di YouTube kan bisa ditonton berkali-kali ya. Oke teman-teman, kali ini di Sosis Sosok Istimewa Salatiga kali ini hadir bersama dengan salah seorang tokoh, apa saya menyebutnya, karena banyak sekali tokoh yang pantas atau patut untuk disematkan untuk beliau. Pak Iskandar, biasa disebut juga dengan Cang Ipo gitu ya, Cang Ipao ya. Cang Ipao. Waduh, kalah fasih saya kalau berbicara Mandarin. Oke, dan kali ini kita akan berbicara banyak karena kita tahu bahwa Salatiga mendapatkan predikat sebagai kota tertoleran di Indonesia 4 kali berturut-turut, juara 2, juara 3, juara 2, dan sekarang tertoleran atau juara pertama. Nah, ini adalah sosok yang tentunya sangat memberi arti banyak dan menjelaskan banyak tentang arti toleransi di Salatiga. Selamat pagi ini ya, selamat siang. Selamat siang, saya buka dulu. Waduh, Ya. ternyata sekarang berewokan. Berewokan saya. Berewokan. Alhamdulillah. Apa kabar, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik, oke. Tadi seperti saya sampaikan Pak, toleransi di Salatiga. Itu bisa cerita dari awal dulu. Pak Iskandar itu lahir di mana, kemudian ceritanya seperti apa? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore serta malam gitu ya. Betul. Saya kebetulan kelahiran tahun 1965. Jadi kelahiran saya itu selalu diperingati oleh bendera setengah tiang. Betul. Pas tanggal 30 September 1965. 30 September 1965. Jadi saya tidak terlibat PKS. Karena saya lahir pas meletusnya iya. gitu ya. Saya lahir di Bandar Lampung, Bandar Lampung. besar di Bandar Lampung sampai dengan usia SMP. SMP. Nah, kemudian ketika SMA saya hijrah ke Jakarta. Saya ikut sekolah di SMA Negeri 57 Jakarta. Ya, satu ruangan, satu kegiatan di sana. Kemudian sempat kuliah di Fakultas Teknik Sipil di Jakarta. Juga bekerja di sana sambil kuliah, karena biasa dari keturunan Tionghoa mesti spirit fighting untuk cari uang tuh kuat banget gitu ya, sambil kuliah. Nah, lalu kemudian dalam perjalanan itu saya baru hijrah ke Salatiga tahun 1985. 85. Ya. Sudah 20 tahun. 20 tahun ya. Setelah 20 tahun saya hijrah di Salatiga ini dan langsung mengabdi di sebuah perusahaan tekstil terbesar di Salatiga. Pada waktu itu luar biasa bagus sekali. Di situ. Kemudian setelah perjalanan panjang di tempat itu saya banyak belajar. Lalu juga belajar di banyak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota Salatiga. Lalu saya sempat berkuliah pada tahun 1990 di IAIN Salatiga. Alhamdulillah kalau teman-teman saya lulus itu 4 tahun, saya lulus 6 tahun. 6 tahun. Saking pinternya. Iya, menggunakan waktu. Karena waktu bekerja dan lain sebagainya itu 6 tahun gitu ya. Kemudian saya terus melalang buana belajar banyak tentang hal-hal lain sampai pada tahun 1994 ya, sebelum saya lulus itu. Saya menikah dulu ya, menikah dulu dengan istri saya. Dikarunia 3 orang anak. Istri Salatiga? Istri Salatiga, lulusan bahasa Inggris UKSW. Saya IAIN, bersatu begitu, punya 3 orang anak. Amira yang paling kecil, kemudian Ardian yang nomor 2, Anissa yang nomor 1. Anissa sudah bekerja, alhamdulillah dia lulusan dari Tiongkok, S1 Tiongkok ya, di Wachiao Taswe, Wachiao University. Nomor 2 ini akan ke Turki, insya Allah September ini akan berangkat. Yang nomor 3 masih masuk SMA insya Allah di ABBS di Surakarta. Praktis di rumah sudah tinggal berdua sama istri. Nah, singkat perjalanan panjang itu, alhamdulillah ya, kita melihat kota Salatiga itu begitu indah, begitu bagus, begitu banyak tokoh ya. Saya mengenal terjadinya dialog antar interagama itu sudah cukup lama ya, sejak zaman Pak Tia Sumartana ya. Pak Tia ada Sumartana di UKSW,
ada Pak JT, John Vitale, ada kami-kami dari IAIN gitu ya, sering melakukan dialog kebersamaan, baik itu dengan teman-teman dulu itu ada Percik gitu ya, ada teman-teman dari Yayasan Pokham dan lain sebagainya. Kita sering mengadakan diskusi-diskusi yang pada akhirnya itu bermuara pada satu keinginan untuk bersama-sama hidup berdampingan dengan damai. Dan ketika saya S2 di UKSW, mungkin saya salah 2 atau salah 3 dari teman-teman yang kuliah di situ yang beragama Islam. Selebihnya teman-teman saya banyak pendeta, banyak teman-teman dari Kristiani. Kita bergaul di UKSW dengan kenyamanan, dengan kebersamaan, dengan saling toleransi. Bahkan kami minta di gedung G itu disiapkan sebuah musola. Ketika kita kuliah sampai sore, sampai malam, kita juga bisa sholat di UKSW gitu ya. Walaupun yayasan itu yayasan Kristen gitu, tapi kebersamaan kita dibangun sedemikian indah gitu. Nah, di tengah-tengah itu semua kita dibekali dengan berbagai macam ilmu ya. Salah satu yang saya sangat berkesan adalah bukunya Hans Kung ya. Buku Hans Kung itu kalau nggak salah judulnya itu apa ya, tentang keberagaman agama-agama yang ada di dunia ya. Nah itulah yang kemudian menjadi bekal kita bahwa kebersamaan itu dibingkai dengan landasan negara Pancasila itu yang kita semua sudah sepakat dengan itu, sehingga akhirnya dalam bukunya Hans Kung itu disebutkan bahwa memang ada kebersamaan, ada budaya yang sama-sama harus dibangun. Salah satunya adalah budaya anti kekerasan, budaya kebersamaan, budaya tatanan ekonomi yang adil, budaya yang bisa mempersamakan antara pria dan wanita, begitu kira-kira ya. Dan itu berjalan terus. Sampai sekarang kita tetap bersatu, dan alhamdulillah saya juga sebagai pengurus Majelis Ulama di tingkat provinsi Jawa Tengah ya, ketua komisi ekonomi, itu juga sering mengadakan satu kegiatan bersama dengan teman-teman yang lain. Saya sebagai juga salah satu pengurus dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI gitu ya, yang pada tahun ini bersama-sama dengan organisasi Tionghoa lain itu mengadakan bakti sosial dari panitia Imlek nasional ya. Kita bagi-bagi kebersamaan dalam bentuk paket beras itu, sembako ya, kalau nggak salah sekitar 1 juta paket atau sekitar 2.000 ton beras ke 40 kota dan kabupaten di DIY dan Jateng. Nah itu kebetulan saya koordinator di Banyumas. Nah kebersamaan itu sering kita bangun. Kadang-kadang kita gojek di Facebook dengan para pendeta, dengan teman-teman lain. Bahkan saya juga ikut di forum Nusantara yang ada di Klaten ya. Yang di Klaten itu jadi ada teman-teman dari Sanata Dharma, dari Buddha, Biku dan sebagainya. Sering kita kumpul untuk berbicara tentang bagaimana kita membangun kebersamaan ini supaya menjadi lebih indah tanpa ada saling menyakiti, saling mencaci dan sebagainya. Tapi di balik itu memang kita harus mengakui ya, perbedaan itu pasti ada. Jadi perbedaan itu akan indah ketika semua orang itu kembali kepada kitab sucinya masing-masing dalam beragama. Tapi ketika hubungan di masyarakat bersama-sama, saya kira hampir semua agama di dalam kemasyarakatan itu mengajarkan kebaikan-kebaikan itu. Mungkin itu yang kita pakai dalam konteks kesalatigaan kita, sehingga kita bersyukur ya. Salatiga dari stakeholder, dari para tokoh semua, kemudian masyarakatnya itu bisa guyup untuk menjaga bahwa Salatiga memang menjadi kota toleran. Bahkan saya mendengar juga Salatiga ini menjadi satu-satunya kota atau kabupaten yang bisa mengakses pernikahan antar agama. Itu luar biasa. Ini cuma Salatiga loh. Seluruh Indonesia ya, cuma Salatiga yang bisa. Kan bagus sekali. Oke. Siap. Tadi bercerita bahwa tadi ya Bapak berarti kan Tionghoa Muslim sejak kecil atau Muslim saya di usia 85 mulai belajar aktif. Oh gitu ya. Jadi terakhir dari Nasrani waktu itu.
kemudian di Lampung kemudian mulai pindah itu baru mulai ya. Selain fighting spirit di bidang tadi ya ekonomi ya Pak ya, artinya harus bertahan gitu. Ya. Fighting spirit di bidang toleransi ada juga nggak Pak? Waktu kecil misalnya ada semacam pandangan berbeda gitu, apakah itu juga pernah ditemukan? Dan iya, di dalam keluarga saya sampai sekarang kan beragam. Kakak saya yang tertua itu seorang Katolik, ya, Katolik yang cukup taat ya. Jadi beliau itu, kakak saya Melivina Jawanto itu punya Yayasan Bina Kasih. Jadi dulu itu dia hampir setiap tahun mengajak anak-anak kecil yang mengalami hidrosefalus, kemudian bibir sumbing dan lain sebagainya itu diobati, dibawa kalau memang di Indonesia kebetulan tidak bisa, itu dibawa ke Australia, Adelaide untuk sudah diobati dan sebagainya. Beliau sampai dengan saat sekarang ini masih concern di yayasan itu, dan di yayasan itu juga tidak hanya mempekerjakan insan Indonesia yang hanya beragama Katolik, tapi Muslim juga ada di situ gitu. Jadi ada pembinaan lain. Satu sisi di keluarga saya besar ya, ada yang Buddha. Ketika saya pulang ke Lampung misalnya gitu, ketika perayaan Imlek, ya kita bersama-sama kumpul, kita kumpul makan-makan biasa. Kemudian ada batasan juga, dan saudara-saudara itu sudah memahami kalau kami itu Muslim pasti ada makanan yang dipisahkan dari sesuatu yang tidak boleh kami makan. Itu pasti ada seperti itu di dalam keluarga. Iya, oke. Kemudian tadi dari agama, dari kultur itu Salatiga sudah sangat mendukung Pak ya. Dan Salatiga juga yang menarik adalah tingkat kemiskinannya terendah kedua sejauh ini. Itu sangat menarik. Tapi menurut Pak Iskandar, kira-kira apa nih yang harus kita tingkatkan misalnya ya, selain dari aspek-aspek yang tentunya sudah bagus tadi, kira-kira apa menurut Pak Iskandar yang perlu untuk ditingkatkan di kota Salatiga? Ya, kalau menurut saya Salatiga juga cukup dinamis ya. Tapi angka untuk kewirausahaannya itu memang harus lebih diangkat. Saya kebetulan basically ekonomi gitu ya. Kalau saya melihat memang angka kemiskinan itu rendah. Tapi dari satu sisi kesenjangan itu masih tinggi, kesenjangan ekonomi masih tinggi. Nah, ini bagaimana cara kita merapatkan gap ini supaya menjadi lebih bagus, menjadi lebih kecil. Kalau saya lihat di Salatiga kan IPM-nya tinggi, IPM-nya sangat bagus, di atas moderat gitu ya, di atas 0,75 ke atas gitu ya, dan itu bagus sekali untuk indeks prestasi, indeks pembangunan manusia. Artinya dari sisi kesehatan dia sudah cukup bagus, kemudian dari sisi pendidikan dia juga bagus, angka harapan hidupnya juga bagus. Nah, ini kalau ditingkatkan semua dari semua yang ada, stakeholder maupun kita sebagai swasta ataupun dari seluruh komponen yang ada di Salatiga bersatu, perlu ada pembinaan dalam sisi pengembangan ekonomi kreatif ya. Tapi not just the name gitu ya. Ini yang paling penting. Karena kalau cuma nama itu nanti akan tidak bagus buat kita. Jadi kalau bisa direalisasikan, misalnya ya kalau Salatiga ini kan punya kelebihan sangat luar biasa. Bagaimana nanti Salatiga bisa meramu misalnya kuliner yang memang khas Salatiga itu betul-betul dalam satu tempat ya. Kan kalau orang kesini kadang-kadang bos-bos Jakarta tuh carinya apa? Itu loh, apa namanya, yang ada tempe bongkreknya itu ya, tumpang. Tumpang itu salah satunya itu, tumpang. Kemudian kita punya kelebihan di ting-ting gepuk, apalagi sekarang dengan dekat rumah saya nih ya, lingkungan kita ada pengrajin singkong, keju dan lain sebagainya. Di Pancuran ada pengrajin karak gitu ya. Nah, ini sebetulnya potensi yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana packaging, mengemas kembali, merumuskan teman-teman itu menjadi bagus. Saya malah berpikiran begini ya, kalau bisa di daerah Pancuran itu kalau boleh ya, itu semacam dibikin kota panggung ya. Itu cantik banget kan? Bawahnya itu sumber air yang besar,
tinggal bagaimana mengkompromikan dengan penduduk setempat itu yang ada di RT sekitar itu. Mereka sudah tinggal di atas. Di atas. Di bawahnya itu menjadi konsep wisata yang sangat luar biasa dalam kota loh itu ya. Seluas itu, sumber air yang begitu besar. Masya Allah itu kalau itu terjadi dan masyarakat di situ clear, dalam arti mereka dinyatakan bahwa akan terjadi satu perombakan dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dan dari sisi keindahan kota Salatiga gitu ya, itu akan memberikan semarak yang lebih indah lagi dengan adanya pembuktian wisata religi juga di situ, walaupun dalam bentuk yang sangat kecil, misalnya masjid kecil, mini gitu ya, kemudian gereja mini, wihara mini gitu ya, kelenteng mini di situ, itu akan menjadi sangat indah. Pikiran saya kok begitu. Betapa indahnya ketika orang mau berpikir out of the box gitu ya. Kan kita nggak merugikan mereka. Istilahnya bentuk-bentuk itu ditata gitu ya, ditata ulang sesuai dengan konsep, dengan besaran rumah yang mereka miliki. Kalau perlu ya tambah-tambahin dikit lah. Misalnya kalau rumah mereka itu sekitar 75, ya kita tambahin 25 lah, 100 gitu ya. Supaya menjadi lebih besar, lebih bagus, lebih indah, tapi mereka di atas. Di panggungnya itu ya, bawahnya itu tiang-tiang dan sebagainya itu didesain sedemikian rupa menjadi wisata yang sangat indah dengan menajamkan Salatiga the best tolerant village in Indonesia. Mantap itu saya kira. Jadi bagaimana Salatiga bisa memiliki wajah yang memang berbeda dengan kota-kota lain, selain dari dalamnya IPR-nya bagus, kemudian toleransinya bagus, dan kebetulan kita juga sedang dicalonkan jadi kota kreatif dunia. Salah satunya literasi. Nah, kira-kira Bapak, karena Pak Wali kan pengennya literasinya kuat nih. Nah, kira-kira menurut Pak Iskandar, sedikit pandangan tentang siapkah Salatiga seandainya menjadi kota kreatif dunia, salah satunya di bidang literasi. Ya, literasi memang menjadi persoalan besar bagi bangsa kita ya, karena memang keinginan untuk membaca, keinginan untuk lebih berkembang itu tidak melalui jendela dunia dengan yang membaca. Saya kira apa yang sudah dibangun oleh kota Salatiga ya, dengan perpusda yang sudah cukup bagus ya, dan ada sedikit mobilisasi dalam keanggotaan ya, bahkan emak-emak pun sekarang ikut menjadi anggota perpusda, itu kan sebuah tatanan yang bagus. Nah sekarang bagaimana tinggal di beberapa tempat barangkali itu dibiasakan untuk semacam kayak taman-taman baca. Kalau dulu di setiap kelurahan itu kayaknya sudah ada, bahkan tempat saya ini menjadi salah satu taman baca di Kelurahan Ledok ya, di Kelurahan Ledok. Cuma memang yang baca masih kurang gitulah. Nah ini memang perlu digalakkan terus ya, literasi selalu, sehingga nanti pada saatnya itu menjadi budaya kita. Nah budaya itu bisa dipancing, misalnya di tempat kita yang terbuka ya, kayak di lapangan Pancasila ada sudut baca, ya, ada sudut baca yang kecil, tapi dia terlindungi lah bukunya begitu ya, supaya nggak terlalu basah. Kemudian di beberapa taman-taman yang ada di kota Salatiga, misalnya kayak Tamting, taman yang ada di kota Sari dan sebagainya, itu dikasih pojok-pojok baca, pojok-pojok untuk meliterasi. Lah, kerjasama antara tripartit saya kira ya, tripartit dalam hal ini adalah pemerintah, akademisi, kemudian dengan pengusaha. Nah, kalau ini terjadi, mungkin bisa sinerginya lebih mantap gitu ya, lebih mantap gitu. Di samping itu perlu ada satu forum ya, forum yang ke semua elemen ini bersama-sama berpikir untuk membangun literasi tadi dari kota Salatiga menjadi lebih masif gitu. Kalau di dunia kampus pastilah ya, karena nggak mungkin nggak baca gitu ya, pasti banyak baca. Walaupun kadang-kadang di kalangan tertentu masih sulit ya, tapi di kalangan dosen dan sebagainya kayaknya kalau nggak baca ketinggalan pasti itu gitu. Itu perlu dikembangkan. Di sudut-sudut tempat tunggu misalnya ketika orang sedang menunggu di ruang Pak Wali, ruang tunggunya gitu ya, ada pojok baca gitu ya. Di ruang tunggu dishub, di ruang tunggu macam-macam tempat itu
dikasih pojok baca, sehingga nanti budaya baca ini menjadi luar biasa. Kita maju itu karena baca. Kita bisa dapat double pendapatan dari sisi lain itu karena membaca. Dengan menulis itu kita dapat dana juga, banyak sekali. Menurut saya seperti itu. Oke, siap. Sahabat, tadi kita sudah mendengar banyak tentunya apa yang beliau sampaikan, dan ini menjadi suatu khasanah yang luar biasa untuk Kota Salatiga dan banyak sumber daya yang ada di sini. Harapan-harapan Pak Iskandar tentunya untuk mempertahankan itu tidak mudah, gitu ya. Tentunya kita tidak rela kalau Salatiga menjadi predikatnya menjadi berbeda gitu daripada sekarang. Monggo Pak Iskandar. Ya, dari disiplin ilmu saya lebih cenderung ke political economy. Jadi kalau saya lihat dari sisi ilmu itu, maka stakeholder kemudian para politisi itu harus berpikir untuk Salatiga, bukan berpikir untuk yang lain. Secara khusus dia berpikir Salatiga, kemudian dia pikir tentang keindonesiaan kita. Nah, jangan lagi berpikir yang lain begitu ya. Nah, disinilah kemudian menjadi sumber kekuatan. Kemudian bagaimana secara ekonomi itu bisa lebih berkembang? Harus ada regulasi yang mengatur bahwa di Salatiga ini seluruh komponen-komponen agama yang sudah bersatu itu menjadi lebih kuat dan bagus gitu ya, dengan memberikan stimulan ekonomi kepada umatnya, sehingga nanti umat ini akan menjadi meningkat di kelas menengah yang kuat. Ketika kelas menengah ini kuat, maka problem-problem yang terjadi di Salatiga itu akan semakin mengecil. Kenapa? Karena dia ada modal. Terima kasih Pak Iskandar. Teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama berbincang gitu ya, singkat tapi begitu padat untuk dan menjadi bukti Salatiga City of Harmony. Terima kasih Pak Iskandar. Sama-sama akan terus bekerja sama. Amin, amin. Terima kasih ilmunya dan semangat. Terima kasih. Terima kasih, dan ketemu lagi di Sosis edisi berikutnya bersama dengan sosok-sosok istimewa Salatiga gitu ya, yang akan terus tampil di YouTube Humas atau Pemkot Salatiga. Terima kasih.